ekspresi boolean dan juga hukum aljabar boolean. Nah, di sesi kali ini dasar-dasar itu atau pengetahuan di sesi pertama itu sangat diperlukan untuk melanjutkan di bagian kedua ini. Nah, sumber materi dari slide ini atau penyampaian ini berasal dari beberapa sumber, bisa dibaca ya. Nah, untuk subtopik pertama itu adalah mengenai fungsi boolean. Kedua adalah komplement dari fungsi boolean. Nah, yang ketiga adalah bentuk kanonik. Dan yang terakhir adalah konversi antar bentuk kanonik. Pertama kita akan bahas mengenai fungsi boolean. Fungsi boolean di sini disebut juga dengan fungsi binar, yaitu pemetaan dari B pangkat N ke B atau himpunan B pangkat N ke himpunan B melalui ekspresi boolean. Nah, kita menuliskannya sebagai berikut. Nah, pemetaan F dari B pangkat N ke B ini, dalam hal ini B pangkat N ini adalah himpunan dari pasangan terurut yang dari N apel gitu ya. Contoh misalnya seperti ini. Oke, kita lihat contoh saja. Nah, di sini misalnya ada fx sama dengan x aksen. Artinya di sini ada satu peubah. Nanti B pangkat N-nya berarti B pangkat 1 yang terdiri dari nilai-nilai x. Nah, kalau ini fx, y berarti ini adalah B pangkat 2 dipetakan ke nilai di himpunan B dengan ekspresi seperti ini. Nah, nanti B pangkat N-nya adalah B pangkat 2 yang anggota-anggotanya berisi x, y. Nah, selanjutnya ini adalah fx, y dengan ekspresi seperti ini. Nanti B pangkat 3 dipetakan ke B. Ini juga berubah acak fx, y, z dengan ekspresi x dikali y dikali z komplement. Nah, setiap ubah di dalam fungsi boolean termasuk bentuk komplemennya itu disebut juga dengan literal. Jadi ini literal, ini literal, ini literal. Nah, ini juga literal. Pokoknya yang kita sebut dahulu pada fungsi aljabar variabel gitu, variabel. Nah, di variabel bebas misalnya gitu. Nah, di sini disebut dengan literal. Misal fungsi h, x, y, z adalah perkalian literal x, y, z aksen. Nah, fungsi ini terdiri dari 3 buah literal yaitu x, y, dan z aksen atau z komplement. Nah, jika diberikan x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0, maka nilai fungsinya adalah, nah di sini h, x, y, z diganti h110 sama dengan x-nya diganti 1, y-nya diganti 1, z-nya diganti 0 sehingga 0 komplement. Nah, di sini kita bisa kerjakan terlebih dahulu yang bagian depan. 1.1 itu adalah 1 dan 0 komplement itu adalah 1 sehingga 1.1 menghasilkan 1. Jadi nilai fungsi saat x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 1, z-nya sama dengan 0 adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai komplement fungsi boolean. Nah, kalau pada fungsi aljabar, kita punya inverse dari fungsi. Nah, di sini disebut juga dengan komplement fungsi boolean. Kita bisa cari dengan menggunakan 2 cara. Pertama, hukum De Morgan, dan yang kedua menggunakan prinsip dualitas. Nah, kedua-duanya ini sudah kita pelajari pada sesi pertama. Nah, kita punya misalnya fungsi x, y, z dengan ekspresi x dikali y aksen, z aksen plus y, z. Nah, kita akan menentukan komplement atau f komplement dari x, y, z. Nah, pertama kita gunakan hukum De Morgan dulu ya. F aksen x, y, z-nya itu akan sama dengan mengkomplementkan si f, si fungsinya itu sendiri. Artinya kita mengkomplementkan ekspresi ini. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, dengan menggunakan hukum De Morgan, bentuk ini kita bisa ubah ke bentuk ini. Nah, jadi
ini kan perkalian nih, dikomplementkan sehingga diperoleh penjumlahan dari komplement dua suku perkalian ini, ya kan? Nah, lalu untuk suku yang kedua, ini kan bentuknya penjumlahan komplement. Nah, kita bisa ubah lagi dia dengan perkalian dari komplement masing-masing sukunya. Nah, ini dia. Lalu masing-masing suku perkalian ini bisa lagi dikomplementkan. Nah, yang pertamanya itu awalnya kali bisa jadi tambah, dan ini kali bisa juga jadi tambah dengan mengganti Y dengan Y aksen, Z dengan Z aksen, atau komplement gitu ya. Nah, di sini yang Y-nya komplement jadi Y, Z komplement jadi Z saja. Nah, jadi jadi F aksen X, Y kita adalah X aksen plus Y plus Z dikali Y aksen plus Z aksen. Nah, di sini aksen di sini maksudnya komplement ya. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan prinsip dualitas. Namun di sini ada dua langkah ya. Pertama, kita tulis dulu ekspresi dual dari fungsi kita. Nah, kita punya fungsi seperti ini. Tulis ekspresi dualnya. Nah, ingat lagi ya, ekspresi dual itu atau dualitas itu mengganti perkalian dengan penjumlahan, mengganti apa lagi? Iya, 1 dengan 0 seperti itu ya, atau penjumlahan dengan perkalian. Nah, di sini kebetulan nggak ada 1 atau 0. Jadi, di sini yang perlu kita ganti hanya perkalian dengan penjumlahan, penjumlahan dengan perkalian. Sedangkan operator komplemennya tetap ya. Nah, sehingga ini bentuk dualnya adalah seperti ini. X kali jadi X tambah, Y aksen Z kali Z aksen jadi tambah, lalu penjumlahan ini jadi perkalian. Dan Y dikali Z jadi Y tambah Z. Langkah selanjutnya, setiap komplement, lalu komplementkan setiap literal dalam dual tersebut. Nah, ini kan ada literal nih, masing-masing literal komplementkan. X jadi X aksen, Y aksen jadi Y, Z aksen jadi Z, Y jadi Y aksen, Z jadi Z aksen, sehingga bentuk yang kita dapatkan ini disebut dengan F aksen atau F komplement. Nah, jadi fungsi atau komplement fungsi F X, Y, Z adalah X aksen plus Y plus Z dikali Y aksen plus Z aksen. Oke, kita lanjutkan ke bentuk kanonik. Nah, ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama adalah penjumlahan dari hasil kali. Penjumlahan dari hasil kali. Jadi, hasil kali itu ada banyak hasil kali, nanti kita jumlahkan. Atau disebut juga dengan sum of product. Dan untuk selanjutnya, kita akan menyebutnya dengan SOP. Oke, contoh. Kita punya fungsi fx, y, z, x, y, z gitu ya. Nah, di sini ada suku-suku perkalian. Nah, di sini perkalian x aksen kali z, lalu kita jumlahkan dengan suku x dikali y aksen dikali z aksen, lalu kita jumlahkan dengan perkalian x, y, z. Nah, di sini terlihat ya bahwa ini kita lagi menjumlahkan hasil kali, ya kan? Nah, di setiap suku atau term dari bentuk ini, nah ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, itu disebut juga dengan min term. Jadi min term pertama, min term kedua, min term ketiga. Nah, oke, kita lanjutkan ke bentuk kanonik yang kedua, perkalian dari hasil jumlah. Nah, ini kebalikan dari ini penjumlahan dari hasil kali, yang kalau yang ini adalah perkalian dari hasil jumlah. Atau disebut juga dengan product of sum, dan untuk selanjutnya kita sebut POS. Nah, contohnya kita punya fungsi GX, Y, Z. Di sini setiap sukunya itu berbentuk penjumlahan atau hasil jumlah. Lalu setiap suku yang merupakan hasil jumlah kita kalikan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 suku. Nah, setiap suku pada bentuk POS ini disebut juga dengan max term. Nah, jadi sebelumnya ya,
Max term itu berarti ada 1, max term 1, max term 2, max term 3, max term 4, dan max term 5. Oke, catatannya setiap min term atau max term mengandung literal yang lengkap. Nah, ingat lagi literal, itu adalah ubah ya. Jadi, ini kan min term itu nih. Nah, karena ubah kita ada 3, dia harus mengandung 3-tiganya. Nah, gitu. Itu juga dengan max term. Ini peubahnya ada 3, berarti setiap sukunya harus ada 3 peubah. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Misal kita punya fungsi boolean dengan peubah x, y, z. Maka kalau x aksen y saja min termnya, nah ini itu bukan disebut dengan min term karena literalnya belum lengkap. Nggak ada x, nggak ada z atau z aksen di sini ya. Nah ini juga nggak lengkap nih min termnya. Oke, sebenarnya kenapa ini min term? Karena ini adalah perkalian ya, suku perkalian itu disebut dengan min term. Nah, di sini kekurangan literal x atau x aksen ya. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, ini kan sudah lengkap nih setiap sukunya. Setiap min termnya sudah ada x, y, z atau komplemennya ya, maka ini disebut dengan min term. Nah, ini ada suku penjumlahan. Suku ini belum termasuk atau belum memenuhi ketentuan max term. Kenapa? Karena belum ada literal y atau y aksennya. Nah, sedangkan suku ini, nah ini sudah lengkap. Nah, inilah yang disebut dengan max term. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, kalau ini belum max term, artinya bukan max term ya. Kenapa? Karena ya di sini walaupun sudah lengkap, ada x, ada y, ada z atau komplemennya, namun bentuknya tidak standar. Karena bentuk standarnya itu hanya bentuk penjumlahan dari literal-literal. Sedangkan ini ada perkalian. Nah, jadi ini bukan max term. Nah, ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term, itulah yang disebut dengan bentuk kanonik, gitu ya. Nah, cara bentuk mix term atau max term dari tabel kebenaran ada untuk dua peubah. Nah, ini caranya ya. Nah, kita kan dua peubah nih ceritanya. Nanti kalau dua peubah kita punya 4 suku. Nah, 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini nilai peubah x-nya adalah ini, peubah y-nya adalah ini. Nah, nanti untuk min term untuk x aksen y aksen dilambangkan dengan m kecil indeksnya 0. Nah, untuk seterusnya, nah lihat aja ya, kalau x aksen y nanti m kecil 1, kemudian x kali y aksen itu m kecil 2, dan perkalian x y itu m kecil 3. Nah, jadi suku-sukunya bentuknya seperti ini, lambangnya seperti ini. Ini untuk min term. Sedangkan untuk max term, sukunya itu berupa penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan x tambah y, itu lambangnya m besar 0. Nah, coba lihat kalau tadi aksen-aksen itu M0, M kecil 0. Kalau di sini nggak pakai aksen, itu yang disebut dengan M besar 0 gitu. Lihat aja ya, ini kayak ada yang apa ya? Kebalikannya, nggak kebalikan sih. Beda ya. M1 itu Y-nya yang aksen, dengan M kecil 1 X-nya yang aksen. Nah, gitu seterusnya. Nah, untuk max term, karena untuk mengingatnya ya, max maksimum berarti M-nya besar gitu. Nah, kalau min minimum M-nya kecil gitu ya. Nah, itu mengingat aja. Nah, ini untuk 3 peubah. Kalau 3 peubah, kita punya berapa suku bentuknya? Ada 8. Nah, di sini kan M0 indeksnya sampai 7. Kenapa? Karena kita mulai dari 0. Nah, coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 suku. Nah, sebelumnya ya, kita kasih jalan dulu. Jika terdapat n peubah, maka akan terdapat 2 pangkat n suku atau term. Nah, jadi kalau tadi 2 peubahnya, maka 2 pangkat 2, 4. Ada 4 suku. Kalau di sini 3 peubah, maka di sini 2 pangkat 3, ada 8 suku. Nah, begitu seterusnya. Nah, di sini nggak jauh beda dari yang 2 peubah, cuman bedanya bentuk sukunya saja. Nanti untuk lambangnya sama aja, nurut aja dia gitu ya, sesuai urutan. Nah, gitu juga dengan max term tetap dilambangkan dengan M besar gitu. Nah, bentuk sukunya aja yang berbeda-beda.
Oke, selanjutnya kita akan merubah, atau kalau misalnya kita diberikan tabel kebenaran dari nilai-nilai peubah atau nilai-nilai X, Y, atau Z-nya gitu ya. Nah, kita diminta untuk, atau kita dapat membentuk fungsi boolean ke dalam bentuk kanonik, mau itu SOP atau POS. Nah, gimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1. Nah, ini untuk SOP. Jadi untuk SOP itu kita mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1. Atau, nah ini bentuk yang kedua maksudnya ya, mengambil max term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0. Nah, ini untuk POS. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh ya. Nah, ini. Kita punya tabel kebenaran seperti ini. Nilai X, Y, sama Z, dan ini adalah nilai fungsinya. Nah, penyelesaiannya kita akan bentuk kanonik SOP sekarang, atau sum of product, penjumlahan dari hasil kali. Nah, pertama, kita lihat kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Nah, coba ya di sini. Nah, yang satu yang mana aja? Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Nah, kita ambil si mintermnya. Nah, yaitu gabungan di sini coba lihat di sini. Ada 0, 0, 1. Nah, ini. Kemudian kalau yang ini adalah 1, 0, 0. Nah, 1, 0, 0. Ini dia. Kemudian yang ini 1, 1, 1. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita kan mau bentuk SOP nih ceritanya. Maka fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP-nya, nah, bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi ingat ya, kalau untuk SOP, nilainya itu nilai X, Y, Z-nya itu 1. Nah, jadi ketika si X-nya 0, ini artinya si X komplement, makanya ditulis di sini X komplement. Nah, di sini 0, si Y-nya berarti artinya 0 ini adalah Y komplement. Gini. Kemudian di sini kan 1 nih. Nah, berarti nilai Z-nya 1. Nah, ya udah, tetap ya 1. Berarti 1 ini adalah nilai Z begitu. Nah, lanjut. Di sini 1 berarti nilai X-nya 1, kemudian 0. Nah, karena dia 0 berarti kita tuliskan dalam bentuk Y komplement. Di sini juga Z-nya bentuk ketiganya 0, berarti ini adalah Z komplement. Nah, di sini 1 semua, artinya ini perkalian X, Y dengan Z. Nah, kenapa kita tulis dalam bentuk perkalian? Karena tadi kita menggunakan cara, ini kan nilainya kita ambil 1, berarti kita gunakan SOP. Nah, makanya ini adalah penjumlahan dari hasil perkalian. Nah, atau dengan menggunakan lambang minterm. Ingat ya, tadi lambang minterm tadi ada M0, dengan menggunakan M kecil. Nah, coba kita lihat untuk suku pertama. Ini kan bentuknya X aksen, Y aksen, Z. Nah, oke, harusnya di sini ditampilkan ya. Nah, nanti ditampilin aja. Nah, ini bentuknya coba dilihat di tabel 3 peubah. Ini adalah bentuk M kecil, M kecil 1. Nah, bentuk yang ini adalah bentuk untuk M kecil 4. Nah, terus ini bentuk dari M kecil 7. Atau kita bisa tulis bentuk SOP itu dalam bentuk sigma. Nah, kita patokannya sekarang indeksnya 147, maka kita bisa tulis dalam bentuk sigma 1,4,7 seperti itu ya. Nah, bagaimana bentuk POS-nya? Nah, lihat bentuk POS-nya. Nah, kalau bentuk POS, kita disuruh mengambil nilai fungsi, kita disuruh mengambil nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsinya sama dengan 0. Nah,
Ini kita lingkari yang 0, ini 1, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, ada ini yang keempat, ini yang kelima. Jadi ada 5 ya. Nah, kita lihat untuk yang pertama nilai-nilai keubahnya 0, 0, 0. Ini. Kemudian yang kedua adalah 0, 1, 0. Ini. Kemudian yang ketiga adalah ini 0, 1, 1. Dan nanti sampai yang kelima ini dia. 1, 1, 0. Ini. Nah, maka fungsi boolean dalam bentuk POS bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Perkalian dari penjumlahan. Nah, kita lihat. Nah, ingat ya, kalau di POS, setiap nilai X, Y, Z-nya itu bernilai dasar 0. Nah, jadi kalau 0, 0, 0 berarti X, 0, Y, berarti X, Y, Z. Nah, berarti penjumlahan X, Y, Z. Kalau 0, 1, 0, berarti 0-nya tetap X. Nah, satunya di sini komplement dari Y berarti. Jadi, bisa ditulis X tambah Y komplement tambah Z komplement. Begitu seterusnya. Nah, kita juga bisa bentuk ke bentuk lain dalam bentuk lambang max term. Yaitu, nah, ingat ya, lihat lagi, ini X plus Y plus Z itu adalah bentuk yang ke 0, si M besar 0. Kalau bentuk yang ini itu adalah M besar 2. Dan seterusnya nanti ternyata bentuk yang ini adalah bentuk dari M besar 6. Nah, ini kan bentuknya perkalian ya, perkalian dari setiap suku-suku. Nah, kita bisa tulis dalam lambang pi. Nah, dengan patokannya indeksnya 0, 2, 3, 5, 6 gitu. Ini bentuk dari POS. Nah, sekarang kita lanjutkan ke konversi antar bentuk kanonik. Nah, misal F kita adalah fungsi boolean dalam bentuk FOP dengan 3 keubah. Nah, ini nih, F, X, Y, Z kita bisa bentuk ya, ini bentuk ini juga bentuk dari fungsi boolean, yaitu sigma dari 1, berarti ini artinya M1, M4, M5, M6, M7, jumlahannya gitu ya. Nah, dan F aksennya adalah fungsi komplement dari F, di mana F aksennya itu atau komplemennya, kita udah belajar di himpunan ya, kalau komplement artinya yang tidak ada di sini. Nah, ya kan? Di sini ada 1, berarti 0 belum ada, berarti 0 masuk ke komplemennya. Di sini 4, langsung 4, berarti 2, 3 di skip, berarti 2, 3 masuk ke komplemennya. Terus 5, 6, 7. Kenapa sampai 7 aja? Karena di 3 peubah indeksnya sampai 7, gitu ya. Sehingga F komplemennya itu bisa kita tulis dengan sigma atau penjumlahan dari M0 tambah M2 tambah M. Nah, kalau kita mau konversi bentuk kanoniknya, nah ini bentuk SOP, kita mau konversi ke bentuk POS, nah kita bisa lakukan dengan cara berikut. Nah, dengan menggunakan hukum De Morgan. Nah, pertama kita akan mencari fungsi boolean dalam bentuk POS. Nah, awalnya kita punya SOP ya. Nah, pertama kita komplementkan dulu si komplemennya. Nah, tadi kita peroleh komplement dari fungsinya adalah M0, M2, M3 dijumlahkan. Nah, lalu kalau kita komplementkan lagi itu kan sama aja dengan fungsi sebelumnya kan. Nah, jadi dengan menggunakan aturan De Morgan, kita bisa ubah ini ke dalam bentuk M0 diaksenkan atau M0 komplement, M2 komplement, M3 komplement, lalu dikalikan ya. Nah, kemudian M0 komplement ini bisa kita tulis dalam bentuk sukunya seperti ini kan. X aksen, Y aksen, Z aksen dikalikan. Lalu ini dikomplementkan lagi. Jadi kita peroleh bentuk seperti ini nih. X plus Y plus Z. Gitu. Nah, ini pakai aturan De Morgan lagi ya. Atau hukum De Morgan lagi. Nah, gitu juga dengan suku yang lain. Kemudian bentuk penjumlahan X plus Y plus Z ini kan bentuk suku max term. Nah, bisa kita sesuaikan ini adalah suku max term yang bentuk M0. Lalu bentuk yang ini M2,
bentuknya ini M3. Nah, karena ini perkalian, nah maka kita bisa tulis M0 kali M2 kali M3. Atau bentuknya bisa diubah dalam bentuk I 0,2, 3. Jadi, bentuk fungsi fx, y, z kita yang awalnya bentuk SOP atau bentuknya sigma, itu juga bisa kita nyatakan dalam bentuk POS atau dalam bentuk pi, yaitu 0,2,3. Ya, kesimpulannya, M kecil J aksenkan itu akan sama saja dengan M besar dari J. Gitu. Nah, ini contoh ya. Kita punya fungsi fx, y, z-nya dalam bentuk POS. Lalu kita disuruh menyatakannya dalam bentuk SOP. Kemudian kita punya fungsi g, w, x, y, z dalam bentuk SOP. Nah, ini kan sum nih. Nah, lalu kita disuruh menyatakannya dalam bentuk produk POS. Nah, ya udah, berdasarkan cara kita yang sebelumnya, nah yang ini kan kalau sum produknya seperti ini nih. Artinya komplemennya gitu ya isinya. Nah, seperti ini yang si fx, y, z tadi kan produknya kan 0, 2, 4, 5. Nah, berarti nanti bentuk sumnya komplement dari ini, yaitu 1, 3, 6, 7. Gitu. Itu juga dengan g, w, x, y, z. Nah, fungsi ini tadi awalnya bentuknya sum, SOP. Nah, berarti nanti bentuk posnya atau POS-nya adalah bentuk I. Nah, isinya siapa aja selain yang ada di sini? Nah, pertanyaannya ini kan 4 ubah nih. Jadi ada berapa? Indeksnya sampai berapa? Nah, ingat lagi, kalau 4 ubah berarti sukunya ada 2 pangkat 4, yaitu 16. Indeksnya berarti sampai 15. Nah, di sini ada 1, 2, 5, 6, 10, 15. Artinya, untuk bentuk POS-nya nanti selain ini. Nah, ini dia. 0, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, dan 14. Ya, kira-kira. Nah, ini untuk latihan. Ini adalah tabel kebenarannya. Nanti silakan tentukan bentuk SOP dan POS dari tabel kebenaran ini. Nah, lalu nyatakan juga ini ada soal yang kedua. Nah, soal kedua ini tidak terkait dan nggak ada hubungannya sama tabel kebenaran. Jadi, tabel kebenaran ini khusus untuk soal nomor 1 saja. Nah, bentuk yang kedua ini nyatakan bentuk fungsi yang awalnya POS jadikan SOP. Lalu bentuk fungsi yang POS nyatakan dalam bentuk bentuk fungsi yang SOS nyatakan dalam bentuk POS. Nah, oke, sekian pembahasan kita mengenai algebra boolean pada sesi kedua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.